Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Video ini adalah ulasan pertandingan catur antara Magnus Carlsen dan Garry Kasparov yang terjadi pada tahun 2004 di turnamen Reykjavik Rapid dengan durasi 25 menit plus 5 second. Pada pertandingan ini, Carlsen dan Kasparov bermain sebanyak 2 ronde, dan video ini adalah ronde yang pertama. Oh ya guys, pada saat itu Magnus Carlsen masih berusia 13 tahun loh, dengan elo rating 2484. Sementara Garry Kasparov pada saat itu sudah berusia 40 tahun dan tercatat sebagai pemegang elo rating tertinggi pada saat itu, 2831. Dan selain itu, Kasparov juga satu-satunya Grandmaster yang berhasil meraih gelar juara dunia selama 15 tahun berturut-turut loh Ces. Tapi bagaimanapun hebatnya Kasparov, bukan berarti gampang saja ya ngalahin Magnus Carlsen-nya. Biarpun masih bocah, tapi sebenarnya bukan kaleng-kaleng guys. Jadi bagaimana Ces, penasaran kan seperti apa permainannya? Oke, langsung saja, ini dia ronde pertama. Ya, pada permainan kali ini Magnus Carlsen sebagai pemain putih dan Kasparov sebagai pemain hitam. Magnus membuka permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5. Magnus pion C4, gambit menteri, dan Kasparov pion C6, Slav defense. Kuda F3, kuda F6, kuda C3, pion E6. Gajah G5 memaku kuda, kuda ke D7 menambah perlindungan kuda. Magnus pion E3 dan dibalas menteri ke A5. Di sini, Kasparov memainkan Cambridge Springs Variation. Variasi ini bertujuan untuk menghindari menteri dari pin gajah G5 dan sekaligus mengepin kuda C3. Jika pion hitam ini makan pion, maka menteri juga sekaligus mengancam gajah. Kemudian, rencana hitam berikutnya adalah kuda ke E4 atau juga gajah ke B4 untuk menambah tekanan pada sayap Raja Putih. Jadi, langkah terbaik putih untuk meredam serangan hitam ini adalah kuda ke D2. Lalu Kasparov gajah ke B4 menekan kuda 2 kali dan dibalas menteri ke C2. Kasparov rokade pendek. Magnus gajah ke E2, persiapan rokade pendek. Pion ke E5 mengajak pertukaran pion dan Carlsen rokade pendek. Kasparov pion kali pion dan dibalas kuda ke B3 menyerang menteri dan pion. Menteri ke B6 menghindari serangan pion, pion kali pion, pion kali pion, gajah kali pion, pion A5 dan dibalas pion A4. Kasparov menteri ke C7 dengan tujuan berikutnya menyerang petak H2 yang dibantu oleh gajah ataupun kuda. Magnus benteng ke E1, Kasparov pion H6 mengancam gajah. Gajah ke H4 dan gajah ke D6 menyerang pion 2 kali. Carlsen pion H3 dan Kasparov kuda ke B6 dan mengancam gajah. Oke, di sini jika Carlsen mencoba menyelamatkan gajahnya, maka langkah terbaik gajah adalah ke D3 dan menyerang raja di petak H7. Kemudian kuda ini akan ke D5, lalu ke B4 menyerang menteri atau gajah. Ataupun jika kuda makan kuda, maka kuda juga makan kuda. Jadi setelah Kasparov kuda ke C6, Carlsen gajah kali kuda, dan Kasparov kuda kali gajah. Carlsen kuda ke E6 mengancam kuda. Jadi jika pion kali gajah, maka menteri kali kuda.
Di sini, Kasparov terlebih dahulu menskak Raja Putih, gajah ke H2. Carson Raja H1. Lalu Kasparov kuda ke D6. Dan jelas saja dong Carson langsung memakan gajah. Lah, kok bisa? Nah, disinilah letak kesalahan Kasparov. Menutup jalan menterinya sendiri yang sedang melindungi gajahnya. Padahal guys, itu kan langkah dia yang barusan loh. Apa mungkin Kasparov kelupaan kali ya? Nah, jadi guys, dari sini kita tahu bahwa sehebat apapun master caturnya, tetap punya kelemahan juga. Oke, kemudian Kasparov kuda kali kuda dan ska. Nah, untung aja kan ada kuda yang bisa dimakan. Kalau nggak ada kian gimana ya? Rugi dong Kasparovnya. Lalu Carson menutup ska dengan gajah ke E5, sekaligus menyerang balik menteri. Jika menteri kabur, maka menteri putih akan makan kuda. Jadi Kasparov kuda ke D6, menghindari serangan menteri sekaligus menutup serangan gajah. Kemudian Carson menteri ke C5, menyerang kuda 2 kali. Benteng ke D8 menambah perlindungan kuda dan dibalas pion D5. Pion ini tidak dapat memakan pionnya karena berfungsi sebagai pelindung menteri. Jadi menteri berpindah ke D7 dan dibalas kuda ke D4 membantu serangan putih. Di sini Kasparov kuda ke F5. Kasparov tidak dapat memakan pion ini ya, karena jika pion kali pion, maka menteri kali kuda, menteri kali menteri, gajah kali menteri, benteng kali gajah, dan benteng ke E8 ska, raja ke H7, lalu benteng ke H1, menyerang gajah 2 kali. Oke, jika hitam mencoba mengadu benteng ke C6, maka kuda kali benteng, pion kali kuda, benteng kali pion, dan setelah gajah ke B7, benteng kali benteng, gajah kali benteng, dan benteng ke A6. Pada posisi ini, putih unggul 5 pion dan besar kemungkinan memenangkan permainan. Jadi setelah kuda ke D4, Kasparov kuda ke F5. Lalu Carson pion kali pion, pion kali pion, kuda kali pion, dan menyerang benteng sekaligus pion A5. Kasparov benteng ke E8 menghindari serangan kuda. Oke, di sini Carson bisa saja kuda kali pion. Lalu gajah ke A6 menyerang benteng. Benteng ke G1 dan menteri kali pion. Ya, tentu saja itu adalah pertukaran yang seimbang, namun tidak terlalu menguntungkan bagi putih. Jadi setelah benteng ke E8, Carson benteng ke D1 dan menyerang menteri. Kasparov menteri ke E6 dan di sini Carson benteng ke E1. Oke, sebelum gerakan benteng ini, di sini saya mau menunjukkan sebuah langkah menarik yang mungkin bisa jadi langkah terbaik bagi putih. Pada posisi ini, putih sebaiknya gajah ke C7 menyerang pion 3 kali. Lalu langkah terbaik hitam berikutnya adalah menteri ke F6 dan menyerang pion B2. Kuda kali pion dan menteri kali pion. Kemudian kuda ke C4 menyerang menteri, sekaligus akan berencana ke B6 dan mengancam benteng ataupun gajah yang sedang melindungi kuda dari serangan menteri putih. Jadi menteri akan ke B7 dan dibalas benteng ke B1 menyerang menteri. Menteri ke A6 mempertahankan diagonal gajah sekaligus menyerang pion 2 kali. Lalu kuda ke B6 menggarpu benteng dan gajah sekaligus melindungi pion. Benteng ke A7 menghindari serangan kuda. Dan kuda kali gajah, benteng kali kuda, benteng ke B8 mengajak pertukaran benteng,
benteng kali benteng, gajah kali benteng, benteng ke A8 menyerang gajah, dan benteng ke B1 melindungi gajah. Nah, pada posisi ini, putih unggul 1 pion yang siap disekolahkan untuk promosi menteri. Jadi pion ini pastinya sangat berbahaya bagi posisi hitam. Tapi Ces, di sini Magnus Carlsen tidak memainkan langkah tersebut. Pada permainan aslinya, Carlsen benteng ke E1 dengan rencana discover attack pada menteri. Kemudian Kasparov menjawab dengan gajah ke B7 menyerang kuda 2 kali. Sehingga Carlsen tidak dapat melakukan discover attack karena menteri akan memakan kuda. Jadi Carlsen kuda ke D4 menyerang menteri. Kuda kali kuda, menteri kali kuda, dan menyerang pion G7 2 kali. Kasparov menteri ke G2 melindungi pion sekaligus ancaman skakmat di peta G2. Di sini, untuk melindungi raja dari ancaman skakmat, gajah bisa ke G3 dan mungkin ini adalah langkah yang terbaik bagi putih. Tapi Carlsen lebih memilih mengajak pertukaran menteri dengan menteri ke G4. Kasparov menteri kali menteri, pion kali menteri, gajah ke C6 menyerang pion, pion B3 melindungi pion, pion F6 menyerang gajah, gajah ke C3, benteng kali benteng, dan benteng kali benteng. Gajah ke D5 menyerang pion, benteng B1 melindungi pion. Kasparov raja ke F7, dibalas raja ke G3. Kasparov benteng ke B8, menyerang pion 2 kali. Carlsen pion B4, pion kali pion. Dan lihat, jika benteng kali pion, maka benteng kali benteng, gajah kali benteng, dan menyisakan gajah yang berlawanan warna. Sehingga akan berakhir seri. Jadi di sini Carlsen masih mencoba untuk memenangkan permainan dengan gajah kali pion. Kasparov gajah ke C4, pion ke A5, dan gajah ke A6 menahan laju pion. Carlsen pion ke F3, raja G6, raja F4, pion H5, pion kali pion, raja kali pion, benteng H1 ska, raja G6, gajah ke C5 menghindari serangan benteng, benteng ke B2 menyerang pion, raja ke G2, benteng A2 menyerang pion, gajah B6 melindungi pion, raja F7, benteng C1, pion G5, benteng C7 ska, raja G6. Dan di sini langkah terbaik putih berikutnya adalah benteng ke C1 untuk mencegah gajah ke F1. Tapi di sini sayang sekali Carlsen benteng ke C6. Yaps, tentu saja Kasparov memanfaatkan peluang ini dengan gajah ke F1 dan menyerang pion 2 kali. Carlsen hanya bisa menahan dengan gajah ke F2, lalu benteng kali pion, dan permainan berakhir seri. Jadi Ces, pada ronde pertama ini, Carlsen yang masih berumur 13 tahun di masa itu berhasil menyeimbangkan juara catur dunia Garry Kasparov. Oke Ces, sampai di sini saja ya ulasan Magnus Carlsen versus Garry Kasparov ronde pertama. Saksikan terus ronde keduanya pada video berikutnya ya. Dan terima kasih juga sudah menonton. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.